Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sore yang berbahagia ini menjelang berbuka untuk melaksanakan berbuka bersama, kemudian diikuti dengan solat maghrib berjamaah. Solat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat yang kita panjatkan, yang kita lafazkan bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Taqwa beserta dengan jajarannya yang telah memberikan tempat dan kesempatan bagi kita untuk bisa melaksanakan berbuka bersama setiap harinya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga Bapak Ibu yang hadir pada sore yang berbahagia kali ini. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema atau judul kita pada sore hari ini adalah tentang Islam agama yang mudah. Jadi judulnya adalah Islam agama yang mudah. Judul ini kita ambil dari satu hadis saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari melalui jalur yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau adalah salah satu seorang sahabat Nabi yang berasal dari negeri Yaman, tinggal di Madinah, tepatnya di sekitaran Masjid Nabawi. Abu Hurairah termasuk periwayat hadis yang paling banyak atau menempati posisi yang paling pertama. Lebih dari 5.000 lebih hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya siapakah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang menempati posisi pertama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada lebih kurang 5.000 lebih beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau termasuk disebut dengan Ahlus Suffah, yaitu yang tinggal di Masjid Nabawi, yang hidup Abu Hurairah dengan teman-temannya ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sedikit tentang Abu Hurairah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, gampang. Lalu di sini dikomentari oleh Al-Imam As-Suyuti. Lafaz atau makna innad dina yusrun ini, sesungguhnya agama itu mudah, ini disebut dengan mubalaghah.
Mubalaghah itu artinya kalau bahasa kita itu berlebih-lebihan atau menunjukkan bahwasanya Islam itu benar-benar mudah dari agama terdahulu. Lebih mudah dari agama Yahudi dan Nasrani, agama terdahulu. Di sini juga beliau membawakan contoh Al-Imam As-Suyuti. Contohnya adalah umat terdahulu itu sebelum datangnya Islam, apabila mereka itu bertobat kepada Allah, maka mereka harus bunuh diri. Jadi bukti tobatnya itu harus bunuh diri. Ini adalah syariat umat terdahulu. Ini begitu sulit sekali. Makanya Al-Imam As-Suyuti ketika menjelaskan hadis ini, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, ini adalah mubalaghah untuk umat terdahulu, menunjukkan bahwasanya agama kita itu agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling mudah. Apa buktinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang mudah bagi kita? Contohnya dalam sholat. Kalau kita misalnya dalam perjalanan boleh diqasar, diringkas sholatnya. Kalau dalam puasa, kalau kita sakit maka boleh tidak berpuasa. Ini adalah bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian itu adalah kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian yang namanya kesulitan. Ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini gampang, mudah. Lalu masih di hadis yang sama, lanjutan lafaznya, walan yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan dalam agamanya kecuali agama tersebut akan mengalahkannya. Apa makna dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita ambil satu buah contoh aja. Seseorang misalnya ketika solat qiyamul lail atau solat tahajud, karena dia begadang semalaman karena mengharapkan pahala dari qiyamul lail, padahal qiyamul itu hukumnya sunnah. Karena berlebih-lebihan, akhirnya dia terkalahkan oleh ngantuknya, tidurnya. Akhirnya dia ketiduran ketika subuh. Kemudian waktu subuhnya terlewat. Nah, ini diantaranya efek dari berlebih-lebihan. Di sini kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk tawassut, moderat, yaitu berada di tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak pula lembek. Jadi Islam itu adalah agama pertengahan. Bukan berarti tidak boleh kita sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, tapi jangan sampai karena kita lebih memprioritaskan berlebih-lebihan dalam perkara yang sunnah sehingga meninggalkan yang wajib. Ini disebut dengan walan yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan kecuali dia akan dikalahkan oleh agama tersebut. Tadi akhirnya endingnya itu adalah, ujungnya itu adalah menjadi malas untuk beribadah, meninggalkan ibadah tersebut karena sudah berlebihan. Lalu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. Kata Nabi, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Di sini maksudnya adalah kerjakanlah sewajarnya saja, sepatutnya saja. Wa qaribu, dan yang mendekati, wa basyiru, dan berikanlah kabar gembira. Apa maknanya di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yaitu kerjakanlah sewajar-wajar kita aja, semampu kita, dan kerjakanlah ibadah itu, beramal itu yang bisa mendekatkan saja. Pokoknya tidak berlebihan, semampu kita. Misalnya Bapak Ibu kuat
qiyamul lail di luar Ramadan, misalnya 8 rakaat tambah witir 3, silahkan. Kemudian lebih dari 8 sampai 10, 12, 13 atau lebih dari 11 silahkan, selama tidak berlebihan. Jadi kerjakanlah sewajarnya, semampu kita itu. Jadi Islam ini tidaklah memberatkan hambanya. Ini kalimat fasaddidu wa qaribu wa basyiru, ini adalah namanya motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beramal. Kemudian wa basyiru, berikanlah kabar gembira. Maksudnya di sini adalah apabila kita mengetahui suatu ilmu tentang peribadahan, lalu sampaikanlah kepada saudara-saudara kita, kalau kita misalnya bersedekah, nanti akan Allah berikan pahala. Jika kita mengerjakan sholat sunnah ini, nanti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya wabshiru, dan memberikan kabar gembira. Ada motivasi untuk kita supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu di lafaz berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bil ghadwah, dan ambillah, mohonlah pertolongan pada waktu pagi dan waktu siang dan sebagian malam. Apa maknanya di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yaitu ini di dalam bahasa Arab disebut dengan isti'arah tamtsiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan suatu ungkapan tapi berupa contoh. Ini kan yang namanya di pagi hari itu memang waktu yang bagus. Jadi 3 waktu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bisa beribadah. Pilihlah waktu 3 ini. Mau di pagi hari, di pagi harinya kita mungkin baca Quran, murojaah dan yang lainnya. Atau di siang hari, zawalun nahar, atau tergelincirnya matahari itu. Atau di separuh malam untuk beribadah. Kemudian para ulama menjelaskan apa makna bil ghadwah tadi. Ghadwah itu maknanya adalah antara salat fajar dan terbitnya matahari. Ini waktu-waktu kita untuk bisa bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi mengatakan warrauha, yaitu tergelincirnya matahari, zawalus syam, tergelincirnya matahari. Ini kata para ulama waktu yang pas untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih dalam keadaan semangat. Kemudian di sebagian malam untuk kita bisa sholat tahajud, qiyamul lail dan yang lainnya. Karena malam hari itu adalah waktu yang paling melelahkan. Siang dari pagi sampai sore bekerja, kemudian pasti di malam harinya merasakan lelah atau letih. Maka kata Nabi, pergunakanlah sebagian malam itu untuk beribadah, bukan seluruh malam. Misalnya mau menjelang tidur, kita sholat witir terlebih dahulu, baca Quran, atau sholat sunat yang lainnya. Jadi di sini 3 waktu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktu-waktu yang pas, yang munasib, yang cocok bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan seakan-akan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah, ini seakan-akan Nabi itu berbicara dengan orang yang safar, orang-orang yang bepergian. Kan 3 waktu ini adalah waktu yang pas untuk bepergian, di pagi hari, di siang hari, dan di sebagian malam. Makanya di dalam bahasa Arab disebut isti'arah tamtsiliyah namanya, yaitu Nabi menggunakan lafaz sebagai contoh. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tampak jelas bagi kita bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah. Pada dasarnya agama mudah. Bukan berarti bermudah-mudahan dalam beragama. Tidak boleh juga kita bermudah-mudahan.
Karena Islam itu agama wasat, agama pertengahan. Tidak ifrat, tidak pula tafrid namanya. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula menyepelekan gitu. Inilah agama kita, agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah berikan kita hidayah dan taufiknya untuk mengerjakan setiap amal-amal yang kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.